Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa asabatkum musibatul mauti. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta li dhurrin nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ayul hadirun, para ummahat, akramakunallah, mudah-mudahan ibu-ibu semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali bermuajahah, kesempatan kedua bersama kami dalam majelis ilmu, satu kegiatan yang sangat mulia. Kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, siapa yang mendatangi majelis ilmu, maka nama-nama mereka diperebutkan oleh para malaikat untuk disampaikan dan dipuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu alhamdulillah kita rutin, mudah-mudahan kita benar-benar orang-orang yang disanjung oleh para malaikat, yang dengannya dosa-dosa kita dimaafkan, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang Arab dari kalangan Ansar saat Nabi duduk bersama Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar adalah anak dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansar setelah mengucapkan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab salamnya, lalu dia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul Allah, ayyul mu'minina afdal?" Mukmin yang paling utama itu mukmin yang mana? Ya, siapa mukmin yang paling utama? Siapa kira-kira, Bu? Mukmin yang paling utama itu siapa? Qala ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling utama itu adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya. Ya. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus
untuk menyempurnakan akhlak. Ya. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Saya, kata Nabi, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kenapa Nabi katakan menyempurnakan, bukan memperbaiki? Kenapa Nabi katakan saya diutus untuk menyempurnakan, bukan memperbaiki? Karena akhlak orang Arab itu sudah bagus, dasarnya baik. Orang Arab itu, apalagi orang Madinah, dari dulu sampai sekarang itu bagus, ya. Lagi orang Madinah ramah-ramah, ya. Sama orang Indonesia. Kalau ada orang datang ke Arab, ke Mekah, orang-orang yang ingin mengelilingi Ka'bah, itu disiapin minum, disiapin makan, roti. Dalam hal ini oleh kakeknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang Arab senang menjamu tamu. Orang Arab senang menolong. Orang Arab senang berkunjung, silaturahim. Itu pada dasarnya mereka udah bagus, udah baik. Makanya Nabi diutus bukan untuk memperbaiki, tapi menyempurnakan. Nah, pertanyaannya, kenapa akhlak mereka dikatakan belum sempurna? Sudah bagus, tapi belum sempurna. Karena dasar mereka berbuat baik itu bukan karena Allah. Karena mereka belum Islam pada waktu itu, sampai diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi prinsipnya mereka orang bagus, orang baik. Apalagi keturunan Nabi, ya. Apalagi kakek Nabi, apalagi paman Nabi, ya. Mereka bagus-bagus semua. Kalau udah kedatangan tamu, tadinya tidak ada, kalau udah tamu datang itu, mereka akan berusaha gimana tamunya itu pulang seneng. Nah, itu orang Arab, ya, dermawan-dermawan sampai sekarang. Kenapa, Bu? Belum. Mereka masa kekosongan. Setelah Nabi Isa diutus, wafat, terjadi kekosongan wahyu sekitar 1000 tahun, ya, sampai diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Thalib itu waktu mau meninggal diapakan oleh Nabi? Abu Thalib, siapa Abu Thalib? Paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Waktu dia mau meninggal, apa yang Nabi katakan kepadanya? Disuruh masuk Islam, karena dia belum Islam. Tapi dia baik, ya, bagus akhlaknya, tidak sempurna. Artinya apa? Sebaik apapun akhlak seseorang, kalau tidak karena Allah, tidak akan dianggap oleh Allah. Makanya ada ayat, ya, orang beriman dan beramal soleh. Amalnya soleh tapi belum tentu beriman, ya. Nah, ini yang Nabi diutus untuk menyempurnakan. Di sesuatu yang disempurnakan itu, ya, tadi udah bagus, ya. Kalau memperbaiki berarti tadinya memang buruk, tapi menyempurnakan karena sudah bagus, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Orang yang paling dekat tempatnya dengan Nabi nanti di surga adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Ya, tentu setelah Nabi diutus bagus dan sempurna. Ya, aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinuhum khuluqa. Orang yang paling dekat tempatnya denganku nanti di surga adalah orang yang paling bagus dan sempurna akhlaknya. Itulah yang disebut dengan akhlak karimah. Ya. Menilai bagus tidaknya akhlak seseorang itu pertama dari keluarga. Makanya Nabi sebutkan khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling bagus terhadap keluarganya. Ya. Makanya ada satu riwayat disebutkan dalam tafsir. Seorang ulama besar, dia terhormat di luar. Kalau zaman sekarang ketemu orang itu tangannya dicium. Ilmunya luar biasa, kepribadiannya luar biasa, tetapi oleh keluarganya dia tidak dihormati. Itu ada, ya, itu ada. Makanya pertama menilai baik tidaknya akhlak seseorang itu adalah keluarga. Makanya pesan Allah, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, berbuat baiklah wahai para suami kepada istri. Pun demikian dengan sebaliknya. Ya, kenapa perempuan mendominasi di neraka? Karena akhlak yang tidak baik kepada suami. Kenapa ada istilah dayus? Apa dayus? Kepala keluarga yang takut istri. Ya, dayus namanya. Istri akhlaknya nggak benar, tapi nggak ditegur oleh suaminya karena takut. Ya. Ya. Karena takut. Ini dayus. Nah, ini soal akhlak. Ya. Sebab kadang-kadang seseorang itu bisa santun kepada orang lain, tapi kepada keluarga belum tentu bisa. Ya. Seorang suami kepada orang lain di luar dia dianggap baik karena bicaranya bagus, tetapi kepada istri dia kasar, galak. Tapi ada juga, ya, seorang perempuan dinilai baik oleh orang lain, tetapi kepada suami dia tidak hormat. Maka pertama, baik tidaknya seseorang itu dari keluarganya. Oleh sebab itulah hal yang harus selalu kita perhatikan pada diri kita adalah soal akhlak. Ibu pernah bercermin? Pernah ngaca? Apa doanya? Apa doanya? Apa doanya bercermin? Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ibu sudah hafal semua belum? Ikuti. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ibu kalau belum hafal ini doa, jangan bercermin, jangan ngaca sampai hafal doa ini, ya. Makanya harus dihafal dulu doanya,
Ya, hafalin dulu. Ya. Makanya bercermin itu ibadah. Udah ngaca aja terus di kamar, ibadah. Ya, ngaca aja. Karena bercermin ibadah. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Apa artinya, Bu? Ya Allah, sebagaimana Engkau memperbaiki ciptaanku, yakni wajahku cantik walaupun sudah agak tua, ya, maka perbaikilah akhlakku. Akhlak yang baik dari hati, dari dalam, ya. Iya, Bu. Jadi waktu ibu berhias, ibu kalau ngaca berapa lama? Hah? Tergantung. Kalau orang pakai cadar sebentar, ya. Kalau udah tua emang masih dan ya. Makanya jangan bercermin sebelum dihafal doa. Karena bercermin adalah ibadah, maka harus tahu doanya. Boleh, tapi tidak kurang dapat pahala, kurang sempurna. Karena tidaklah kita membaca apa yang dibaca oleh Nabi kita dapat pahala. Ya. Contoh, ya Allah, berikan kepadaku kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Ya. Boleh kita baca doa seperti itu, tapi akan sempurna kalau kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Sebab Nabi tahu betul orang-orang itu sangat memperhatikan keindahan dirinya. Ya, dan itu bagian daripada sunnah. Nabi itu suka berdandan, suka berhias. Kata Ibnu Umar, seorang sahabat, saya suka berhias sebagaimana saya suka ketika istri saya berhias kepada saya. Ya. Maka di antara penerapan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan cara yang baik. Di antara cara bergaul dengan keluarga, hendaklah kita berhias. Dandan. Makanya jangan dandan untuk orang lain. Dandanlah untuk pasangan. Bagaimana kalau pasangan sudah tidak ada? Cari pasangan barulah. Ya Allah. Sudah kadaluarsa. La ilaha illallah. Tapi sunnah kita berhias, berdandan, menjaga anugerah Allah. Ya. Menjaga. Kita wajib menjaga pemberian Allah tubuh kita dengan olahraga, dengan makan yang sehat. Ya. Saya, kata Ibnu Umar, senang berdandan sebagaimana saya senang ketika istri saya berdandan untuk saya. Makanya Nabi apa? Nabi itu sebelum masuk rumah, beliau membersihkan mulutnya, bersiwak. Itu Nabi. Ya, habis dari mana? Habis pergi, habis safar, begitu memasuk rumah, sebelum masuk rumah beliau bersihkan mulutnya. Ini bagian daripada berdandan hias. Karena beliau akan ketemu keluarga. Beliau itu selalu rapi rambutnya.
Nabi itu, kalau Nabi Yusuf itu kegantengannya separuh laki-laki. Semua laki-laki, ya, Nabi Yusuf itu kegantengannya separuh laki-laki. Kalau Nabi, kegantengan Rasulullah itu menyamai semua laki-laki yang ada di dunia. Ya, paling ganteng dari laki-laki sejak Nabi Adam sampai manusia terakhir. Ya, tidak ada yang melebihi beliau. Beliau itu merawat dirinya. Beliau selalu berhias, selalu sisir, ya, selalu menjaga kebersihan rambutnya. Nabi faham betul itu, bahwa manusia ini dianjurkan memperhatikan dirinya, wajahnya, tubuhnya, tapi jangan sampai itu yang mendominasi. Jangan sampai engkau perhatikan tubuhmu, engkau perhatikan wajahmu, tapi akhlakmu tidak engkau perhatikan, hatimu tidak engkau perhatikan. Buat apa kau cantik tapi akhlakmu buruk? Ya, buat apa kau wangi, ya, tapi namamu busuk di luar karena mulutmu yang kasar. Makanya doanya tadi, Allahumma kama, coba kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, selain kita berdoa seperti ini, Nabi juga berlindung dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, di saat kita diperintah untuk memiliki akhlak yang bagus, maka pada saat yang sama kita berlindung dari akhlak yang tercela. Maka Nabi berdoa, Allahumma jannibni. Itu doa lain. Ya. Itu doa malam pertama. Ya, katanya udah nggak punya pasangan. Ya, emang masih dibaca nih doa, Bu? Ya. Ya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Ini doa luar biasa Nabi baca. Allahumma jannibni munkaratil akhlaq. Ya Allah, lindungi aku dari akhlak yang mungkar. Wal ahwa, dari hawa nafsu yang menggiring aku berbuat dosa. Wal a'mal, lindungi aku dari amal-amal yang tidak engkau cintai. Syirik, apalagi syubhat, apalagi amalan yang tidak sesuai ajaran Rasul, itu namanya ya al-amal. Wal adwa, dan lindungi aku dari penyakit-penyakit keras. Ya, makanya Nabi itu sehat. Ya, doa ini dibaca, ibu baca, terutama yang sudah 60, 50 ke atas, baca nih doa biar terhindar dari penyakit-penyakit apa? Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Kalau ada papan tulis saya tulis. Ya, mana saya udah bilang ada papan tulis. Ya, ada papan tulis saya tulis. Ya, dicatat ya. Saya baca pelan-pelan. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi. Ulangi lagi. Allahumma jannibni
munkaratil akhlaqi. Wal ahwa'i. Sudah? Coba diulangi. Allahumma mungtil akhlaqi wal ahwa'i. Pakai hak ya, hak besar. Ihdinas ahwa'i, bukan tapi ahwa, hawa nafsu. Wal a'mali, pakai ain. Wal a'mali, wal a'mali. Wal a'mali. Wal adwa'i, wal adwa'i. Kenapa, Bu? Iya. Kalau ada papan tulis saya tulis. Ya. Sudah. Coba dibaca 1 2 3. Ya, coba siapa tulisannya sini saya periksa, Bu, biar sini. Siapa mau saya periksa tulisannya biar benar. Coba bawa sini. Ya. Takut salah. Maaf, Bu. Besar apa hak kecil? Iya, Bu, ya. Mana, Bu? Besar apa hak kecil? Mana? Coba lihat. Izin ya. Wal ahwa'i, bukan ahwali. Ahwa'i. Haknya benar. Benar. Coba lihat, Bu, yang terakhir, Bu. Wal benar ya. Iya. Wal ahwa'i, bukan li ya. Siapa lagi? Ada yang mau diperiksa tulisannya? Sini, Bu, saya tulisin bahasa Arabnya. Ya. Ya, barakallah. Ya. Ya Allah, lindungilah aku dari akhlak tercela. Lindungi aku dari akhlak tercela. Apalagi? Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal a'mali, dan coba Ibu baca.
Allahumma jannibni ya, lindungi aku dari akhlak tercela dan dari hawa nafsu yang menggiring aku berbuat dosa, dan dari amal yang tidak engkau sukai. Ini seperti syirik ya, dan dari hawa nafsu yang akhlak tercela dan hawa nafsu yang menggiring aku berbuat dosa, dan dari amal yang tidak engkau sukai, dan dari amal yang tidak engkau sukai. Amal itu seperti syirik, apalagi bid'ah ya, syubhat, dan dari penyakit-penyakit keras, dan dari amal yang tidak engkau sukai, dari amal yang tidak engkau sukai, dan dari penyakit-penyakit keras. Adwa jamak dari dawa, dan dari penyakit-penyakit keras. Kenapa? Penyakit-penyakit berat, ya. Ulangi lagi Bu ya. Ya Allah, kenapa Bu? Lindungilah aku dari akhlak tercela dan dari hawa nafsu yang menggiring aku berbuat dosa, dan dari amal yang tidak engkau sukai, dan dari penyakit-penyakit yang berat atau keras, penyakit berat. Ulangi lagi Bu. Oh iya. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Ya, pakai dal ya. Ada lagi mau diulangi? Siapa lagi? Ya. Jadi di doa pertama tadi, waktu kita bercermin, kita disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di samping memperhatikan apa yang tampak pada diri kita, ini wajah, tubuh dan seterusnya, ya, karena Nabi sendiri senang berhias, ya, bukan hal yang terlarang, ya. Demikian juga dengan perempuan, senang berhias, cuma berhias untuk masing-masing pasangan, ya. Kadang-kadang laki-laki karena udah punya istri malas berhias, ya, karena merasa buat apa lagi berhias karena sudah punya, ya, istri. Mestinya semakin punya pasangan semakin senang berhias, ya. Tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita menghias diri dari akhlak yang bagus, yang itu sumbernya hati yang bersih. Kalau hati bersih, akhlak bagus, ya. Tapi kalau hati kotor, bawaannya hasad,
dengki, takabur, ya, sombong, riya, sum'ah. Itu karena hati kotor. Ya. Makanya orang yang akan diterima oleh Allah nanti di hari akhir adalah orang yang membawa hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, hati yang bersihlah yang akan diterima oleh Allah. Bersih dari segala macam kotorannya. Penyakit hati, sombong, riya dan seterusnya tadi. Hati sudah bersih, insyaallah itu juga mempengaruhi cara bicara kepada orang. Otomatis saling mengikuti. Ya, kalau hati bersih, maka apa yang kita dengar juga sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ya, jadi sumber akhlak yang baik itu adalah hati yang bersih. Ya, nah, makanya kita berlindung dari akhlak tercela, dari hawa nafsu, ya, yang menggiring berbuat maksiat. Karena innan nafsa la ammaratum bisu. Nafsulah yang menggiring kita berbuat maksiat. Ya. Tapi bukan berarti nafsu harus dikekang, nafsu tidak ada. Nafsu harus ada. Kalau nafsu nggak ada bahaya. Ada nafsu makan, ya. Kalau udah nggak punya nafsu kan repot. Ya, mati, selesai. Ya. Tapi diarahkan. Jangan sampai nafsu yang mengarahkan kita akhirnya terjumus pada perbuatan maksiat. Nah, aku berlindung kepadamu juga ya Allah dari amal-amal yang tidak engkau sukai, seperti syirik, ya. Apalagi amal yang tidak disukai, amal yang tidak sesuai sunnah. Ya, semangat ibadah tapi tidak sesuai sunnah, buat apa? Nah, itulah jatuhnya bid'ah. Nah, ini juga yang tidak kalah penting, yang keempat adalah aku berlindung kepadamu dari penyakit-penyakit berat, penyakit keras. Ya, penyakit yang berbahaya itu berbahaya terhadap kesehatan, terhadap fisik, berbahaya terhadap keluarga, berbahaya terhadap agama, juga berbahaya terhadap uang. Kalau udah penyakit keras, bolak-balik rumah sakit, waktu muda rajin nabung, akhirnya tua penyakitan, semua orang pingin sehat, bolak-balik pingin ini, pingin apa, berobat, dan akhirnya duitnya juga habis. Ini penyakit berbahaya. Ya. Bukan berarti kita tidak sakit. Karena ini apalagi sudah kalau faktor umur, sudah rentan dengan penyakit. Kalaulah sakit tidak keras, ya, berbahaya terhadap diri, ya, kok penyakit saya berat sekali, Allah nggak adil. Nah, ini berbahaya, akidah rusak. Ya, berbahaya terhadap keluarga. Ya, kita bisa sabar, tapi yang merawat belum tentu sabar. Ya, nah ini bahaya. Ya. Dosa. Kita mungkin bisa sabar, kita udah ngaji, tapi yang merawat kita, ya. Panas. Makanya mudah-mudahan ibu saya, kita semua ini, ya, kalaulah sakit itu tidak berbahaya, ya, ringan, ya. Ya contohnya, ya kalau sakit panas meriang apa ini, tapi kalau mohon maaf termasuk di dalamnya ini, yakni lumpuh, stroke, dan arzalil umur. Apa arzalil umur? Pikun. Ya, mudah-mudahan tidak. Ya. Kalau sampai pikun, aduh, umur 80 tapi kelakuan kayak umur 5 tahun. Pergi tahu jalan pergi, jalan pulang tidak tahu. Akhirnya kemana-mana pakai gantungan nama. Ya, dikasih. Itu pikun, bahaya. Ya, ini penyakit berbahaya. Maka selain kita sering datang ke majelis ilmu, sering bergaul dengan orang-orang baik, ya, jangan menyendiri, ya. Ini diantara cara agar kita terhindar dari pikun. Seringlah duduk dengan orang soleh, ya, sering duduk dengan orang soleh dan banyak baca doa ini.
Ya. Banyak baca Quran. Ya. Doa ini dibaca terus, ya. Makanya Nabi itu sakitnya berapa hari Nabi? Nabi itu sakit hanya 12 hari. Parahnya itu 3 hari. Beliau sakit hanya 12 hari, parahnya kurang lebih 3 hari. Beliau orang hebat, kuat. Ya. Di antara caranya adalah banyak berdoa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi menjawab pertanyaan sahabat orang Ansor. Mukmin yang paling utama itu adalah mukmin yang paling bagus akhlaknya, nanti di hari akhir paling dekat tempat duduknya dengan Nabi di surga. Surga apa? Surga Firdaus. Ya, makanya kita dituntut untuk berdoa, punya akhlak yang baik, dituntut berdoa terhindar dari akhlak-akhlak yang buruk. Yang berikutnya, sesudah orang Ansor ini mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mukmin yang paling utama, beliau kembali bertanya. Orang ini kembali bertanya, fa ayyul muslimina akyasu? Siapakah muslim yang paling cerdas? Siapa muslim yang paling cerdas? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, kecerdasan barangkali identik dengan nilai. Kalau kuliah cepat, kalau ngafal cepat, ya, belajar cepat, nempel, ngapal Quran itu orang berulang-ulang, dia bukannya berapa kali karena cerdas. Ya, coba perhatikan bagaimana Nabi, ya, menyebutkan orang yang cerdas. Ketika dia menjawab, beliau menjawab, orang yang cerdas itu adalah aksaruhum lil mauti dzikra. Orang yang paling cerdas dari umat Islam adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Ya, jadi ini jawaban Nabi. Fa ayyul muslimina akyasu? Siapakah muslim yang paling cerdas? Qala aksaruhum lil mauti dzikra. Muslim yang paling cerdas adalah muslim yang paling banyak mengingat kematian. Apalagi pada bulan lalu atau pada pertemuan lalu kita telah membahas ketika umur di atas 40 tahun. Kalau sudah di atas 40 tahun, apa yang harus mendominasi dalam diri kita? Mempersiapkan hidup sesudah mati. Kenapa? Karena orang berumur itu sudah identik dengan mati. Bukan berarti yang muda masih jauh. Bisa jadi saya yang masih 40 lebih dulu membawa ibu ke kamar ke pemakaman, atau bisa jadi ibu lebih dulu yang saya sholatkan, ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, terutama kalau sudah di atas 40, ya, ada yang sudah 50. Tapi kok kayak masih 25 gitu ya. Tapi ngelihatnya dari jauh tuh. Ya, inilah muslim yang paling cerdas. Adalah muslim yang paling banyak mengingat mati. Pertanyaannya, apakah kemudian mati menjadi zikir? Mati, 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 mati. Bukan. Ditulis, ya. Kalau orang dulu, Bu, di zaman sahabat, di antara cara mengingat mati, dari lipatan baju mereka itu dalam lemari terselip di dalamnya kain kafan. Itu orang dulu. Ya. Itu orang dulu. Terselip di dalam lipatan baju mereka kain kafan.
Ya, makanya Nabi ini khusus laki-laki. Nabi itu senang pakaian berwarna putih karena kalian akan dibungkus dengan kain berwarna putih. Kalau laki perempuan kan tidak. Kalau perempuan itu kan bagusnya berpakaian gelap. Ya, kita ya. Nah, Nabi melanjutkan, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan sesudah dia banyak mengingat mati, dia paling bagus mempersiapkan hidup sesudah mati. Isti'dad, persiapan hidup sesudah mati. Maka mukmin yang cerdas, muslim yang pintar adalah muslim mukmin yang bagaimana dia memikirkan hidupnya di masa depannya. Masa depan kita bukan sesudah pensiun bagi orang yang kerja ASN, apalagi kerja di satu perusahaan atau apalagi. Masa depan kita adalah mulai dari kubur, mahsyar, puncaknya adalah surga atau neraka. Tapi saya lihat insya Allah yang di hadapan saya ini semua mudah-mudahan semua masuk surga. Ya, itulah masa depan kita. Ya. Masa depan kita adalah bagaimana kita dikubur. Ya. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, persiapan terbaik untuk hidup sesudah mati yakni tauhid. Bagaimana kita mengesahkan Allah. Sebab sebaik apapun amal yang kita lakukan, kalau tidak berdasarkan kepada tauhid, tidak akan dianggap oleh Allah. Maka Allah sebutkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita datang ke tempat ini kalau bukan karena tauhid, tidak dianggap oleh Allah. Datang ke sini karena ingin ketemu teman, di rumah sepi biar rame, ya ini berarti datang bukan karena tauhid, ya. Tapi kita datang ke sini karena setiap langkah kita pahala. Datang kita ke tempat ini, duduknya kita di sini adalah pahala. Datang kita ke tempat ini, mendengarkan Al-Quran adalah pahala. Maka itulah tauhid. Tauhid yakni berbuat sesuatu semata-mata karena Allah. Maka jangan pernah kosongkan hati kita dari Allah. Kalau kita ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Allah tinggi di atas arsy. Walladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam summa istawa al-arsy. Allah tinggi di atas arsy, tapi Allah di hati kita. Makanya orang dulu ketika dia menjenguk orang sakit, di tengah jalan berhenti. Lalu temannya nanya, kenapa kau berhenti? Perjalanan kita masih jauh. Saya kembali ingin memastikan untuk apa saya datang ke sana. Itu orang dulu, ya. Untuk apa saya datang ke sana? Apakah untuk dia atau untuk Allah? Dia kembali, ya, memperbaiki niatnya. Makanya di dalam mazhab Syafi'i, walaupun kami sendiri tidak memakai, ya, itu sebelum salat mereka menggunakan usolli, apa itu? Saya nggak pakai. Nawaitu salatal gimana? Saya nggak pakai. Saya nggak pakai. Itu sebagian pengikut mazhab Syafi'i.
Ya, ingin memastikan hatinya untuk Allah. Nah, kalau orang kayak saya begitu sudah wudu, ya niat saja karena Allah, ya, tanpa harus memakai salih. Ya, kalau saya mohon maaf tidak mengamalkan itu, ya, karena niat itu letaknya di dalam hati. Memberi, kalau bukan karena Allah tidak dianggap. Coba nanti ditelaah dalam Al-Quran surah Al-Muddassir. Nanti pulang dari sini dibaca surah Al-Muddassir. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Coba ibu baca surah Al-Muddassir dari ayat 10. Coba ditelaah nanti di rumah surah Al-Muddassir. Apa orientasi diri? Apa kita ini karena apa? Ini tauhid, ya. Allah siapkan kenikmatan surga dengan segala fasilitas-fasilitasnya untuk siapa? Untuk orang yang menunaikan nazarnya. Kalau nazar dia akan tunaikan. Dan untuk orang yang sering memberi makan. Tapi Allah ikat. Beri makan itu untuk apa? Apakah untuk nyenengin diri? Sebab kadang-kadang ada orang dermawan karena memang dia senang. Dia merasa puas kalau sudah memberi. Ya. Walaupun belum tentu yang menerima senang. Ya. Maka diikat oleh Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Coba dibuka ayat 10. Coba dibuka ayat 10 surah Al-Insan, mohon maaf, surah Al-Insan. Ya. Al-Insan. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Coba dari innama nut'imukum ayat berapa itu? Ya, coba dibaca. Siapa yang mau baca? Ada mic lagi nggak? Dari ayat 9, Dari ayat 9 coba dibaca. Kenapa, Bu? Iya, coba dibaca. Coba artinya dulu. Sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan keridhaan Allah, dan kami tidak mengharap balasan dan terima kasih dari kamu. Perhatikan Bapak Ibu. Ini tauhid. Ketika kita memberi, membantu, tidak pernah terbesit dalam hati kita orang itu pengen terima kasih apa enggak peduli kita. Mau terima kasih, mau enggak, mau syukron, mau apa, enggak peduli. Ya, karena kita memberi liwajhillah, semata-mata karena Allah. Ya. Maka Abu Bakar pernah ditegur oleh Allah. Satu peristiwa, nama peristiwanya hadisul ifki. Apa hadisul ifki? Aisyah pernah dituduh selingkuh dalam satu peristiwa perang Tabuk. Pulang Nabi, karena Nabi itu kalau perang itu istrinya dibawa tapi bergilir. Nah, pas hari itu giliran Aisyah dibawa. Selesai perang pulang, Nabi pulang. Ternyata ada Aisyah merasa ada barang tertinggal, ada perhiasannya lupa, balik dia. Balik. Nah, ada seorang sahabat yang biasa
istilahnya itu memastikan ya barang-barang itu udah bersih. Saat sahabat-sahabat udah pulang, sahabat ini tidak pulang. Ya, dia bersih-bersih. Begitu Aisyah datang, ya, kelihatan sama orang munafik. Maka disiarkanlah kabar bahwa Aisyah dan sahabat ini selingkuh. Padahal sama sekali nggak bersentuhan. Ya, difitnah. Zaman dulu berita hoax sudah ada zaman Nabi. Ya. Salah satu yang menyebarkan berita, salah satu yang meramaikan berita ini, ponakan Abu Bakar yang selama ini dia bantu. Banyak dia kasih makan. Abu Bakar marah. Seolah-olah dia ingin berkata, dasar tidak tahu diri, sudah sering dibantu malah ikut menyebar berita. Ditegur Abu Bakar oleh Allah. Ya. Abu Bakar kemudian berjanji tidak akan membantunya lagi. Ya. Tapi ditegur oleh Allah. Ya. Ya. Jangan sampai dengan dia berbuat seperti itu engkau berhenti berbuat baik kepadanya. Ya. Artinya apa? Sekalipun orang yang kita bantu, orang yang kita tolong itu tidak membalas kebaikan kita, kita tidak akan pernah peduli. Karena yang kita harapkan bukan terima kasih mereka. Ya. Yang kita harapkan wajah Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Mau kamu terima kasih mau enggak peduli. Ya. Orang yang membantu ada harapan itu orang yang ya pingin dipilih. Ngasih karpet enggak dipilih, diambil lagi karpetnya itu. Ya. Ngasih pengeras suara karena di situ namanya sedikit dipilih, diambil lagi. Nah, ini kan musim pilkada ini. Ini banyak orang berubah jadi baik, bantu ini. Ya. Kita jangan seperti itu. Tauhid. Maka bekal terbaik kita menghadapi hari akhir adalah tauhid. Jangan rusak. Ya. Pingin disanjung, pingin dipuji. Itulah yang disebut dengan syirik kecil. Yang Nabi mengistilahkan dia itu lebih halus daripada jejak semut. Makanya di dalam diri kalian ada syirik, kata Nabi. Kaget para sahabat. Syirik apa? Udah tidak kedukun, sudah tidak pakai jimat. Yani syirik akhfa min dabibin namli, lebih halus dari jejak semut. Mana kelihatan jejak semut? Ya. Tiba-tiba di mana ada gula, di situ ada semut. Tidak tahu dari mana jalannya dia, dari mana dia datang. Ya, tapi syirik kecil, riya, pingin dipuji, pamer. Ya, ini lebih halus dari jejak semut. Makanya ibu tahu doanya terhindar dari syirik kecil, riya ini. Ngomong, saya baru pulang nih. Dari mana? Enak nih sekarang umroh gini ya, tapi di dalam hatinya dia pingin dipuji. Jalan-jalan kemana umroh dan sebagainya, foto dikirim ke keluarga, dikirim, tetapi di dalam hatinya sesungguhnya pingin. Ini rentan. Kalau tauhid tidak kuat bahaya kita. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an na'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ini doa agar kita terhindar dari berbuat untuk manusia, berbicara untuk manusia, memberi makan untuk manusia. Ini doanya. Tauhid, bekal terbaik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, ya, bekal terbaik untuk hidup sesudah mati.
sebagai tanda bahwa kita adalah muslim mukmin yang cerdas. Kembali pada kajian pekan atau pertemuan yang lalu, wa an a'mala salihan tardah. Pastikan seluruh amal kita ini salih dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastikan amal kita ini salih dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang yang bernama Huzaifah ibn Yaman. Dia menangis. Lalu sahabat yang lain bertanya, "Lima tabkika? Kenapa engkau menangis?" "Aku menangis karena saya takut jangan-jangan perbuatanku ini satu pun tidak ada yang diridhai oleh Allah. Jangan-jangan apa yang saya ucapkan ini tidak diridhai oleh Allah. Jangan-jangan dari jam 10 tadi sampai sekarang sudah 1 jam lebih ucapan saya ini tidak diridhai oleh Allah. Jangan-jangan kita datang dari rumah, datang ke tempat ini tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita akan dipanggil oleh Allah dengan orang yang diridhai. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kita ini akan dipanggil oleh Allah dengan keridhaannya. Maka sahabat ini menangis. Makanya kita harus kontrol terus ucapan kita. Sebelum tidur kita muhasabah 10 menit saja sebelum tidur. Setelah kita berzikir, sholat sunnah, sebelum tidur kita baca surah Al-Muluk. Itu kan kita amalkan, Bu, ya? Baca surah Al-Muluk. Surah apa lagi? 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah. Doa, zikir, ya, lakukan 10 menit sebelum kita tidur muhasabah. Dan ini sunnah. Maka muhasabah tidak perlu di awal tahun. Muhasabah itu dia lakukan setiap sebelum tidur. Apa yang kita lakukan sejak bangun sampai mau tidur lagi? Evaluasi. Apakah diridhai Allah apa tidak? Ya, apalagi kita yang sudah dekat dengan kematian ini. Ya. Maka fokus kita adalah husnul khotimah. Itu fokus kita. Bagaimana kita mau husnul khotimah kalau amal kita tidak baik, tidak salih, tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka itu evaluasi diri. Abu Bakar sebelum tidur dia suka tarik lidahnya. Dia pegang, "Wahai lidahku, apa yang kau bicarakan sejak kau bangun sampai mau tidur sekarang ini?" Ini Abu Bakar. Ya, bicara apa saja kau di siang hari, wahai Abu Bakar? Umar bin Khattab setiap mau tidur dia pukul kakinya. "Wahai kakiku, kemana kau melangkah? Ya, kemana kau bawa mataku? Kemana kau bawa telingaku?" Ini Umar bin Khattab. Ya, inilah persiapan kita sebagai bentuk muslim mukmin yang cerdas. Setelah pastikan seluruh perbuatan kita ini sandarannya karena Allah, tauhid, jangan riya, ingin disanjung, pastikan amal kita ini sudah benar diridhai oleh, ya, kalau ngaji pastilah diridhai oleh Allah. Kalau baca Quran diridhailah oleh Allah. Tapi kalau main HP belum tentu. Apalagi yang grup WhatsApp-nya banyak. Waduh. Ya. Kalau nonton TV-nya TV Roja, TV apa lagi? Insan TV, sekarang ada TV apa? Ya, banyak sekali TV-TV Islam. Tapi kalau nontonnya apa? TV apa? TV sinetron, mana mau diridhai Allah? Ya? Apa? Sandira.
SCTV, Indosiar, ya, Azab, ya, mana mau diridhai? Jadi inilah fokus kita. Bukan berarti saya tidak, walaupun umur saya masih 40 belum tentu, ya, bisa jadi saya lebih dulu yang meninggal. Jadi Nabi ditanya, siapa muslim yang paling cerdas? Muslim yang paling cerdas adalah muslim yang paling banyak mempersiapkan hidup sesudah mati. Persiapan terbaik adalah tauhid, tidak ada melebihi dari itu. Oleh sebab itu seluruh nabi diutus karena tauhid. Dan yang kedua, amal salih yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup dulu kajian kita sampai hari ini. Saya ada ceramah lagi di Tanah Abang jam 12, ya. Tolong kajian kita, doa-doa tadi kita hafal. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Allahumma jannibni munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa'i. Allahumma jannibna syaitan. Loh, ini doa apa itu? Ya, cukup Pak ya. Demikian kajian kita. Nah, nanti selanjutnya tolong ada apa ini, ada papan tulis ya, kalau diusahakan nanti ya, kalau ada doa-doa biar saya tulis. Ya. Ada pertanyaan Ibu? Cukup? Doa tadi kita hafal. Mudah-mudahan ibu-ibu yang di hadapan saya ini terhindar dari penyakit-penyakit keras, penyakit-penyakit berat. Kalaupun sakit, insya Allah tidak memberatkan orang di sekitar. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.